Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Dan sebelum Bapak Ibu nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Bahkan Bapak Ibu bisa bagikan video ini agar Bapak Ibu bisa mendapat notifikasi dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang keharmonisan dalam sebuah keluarga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 18. Kita temukan ayatnya. Kolose pasal 3 ayat 18. Ya. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan begini: "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Lalu kemudian ayat yang ke-19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan." Tapi kita baca sampai ayat yang ke-21 saja, karena konteksnya dalam keluarga. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa langkah di sini agar supaya kita memiliki keharmonisan dalam keluarga. Mungkin ya secara umur Bapak Ibu mungkin sudah lebih tua dari saya, bahkan Bapak Ibu sudah memiliki segudang pengalaman dalam keluarga. Namun alangkah baiknya saya memberikan suatu ayat bagi kita, khususnya juga kepada saya, bahkan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, agar supaya keluarga kita mengalami keharmonisan di dalam Tuhan. Nah, banyak sekali keluarga itu tidak mengalami yang namanya keluarga yang hidup harmonis atau keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Karena banyak kekacauan, kehancuran, bahkan ada kebencian-kebencian yang dibangun bertahun-tahun, sehingga pada puncaknya itu akan membuat keluarga itu tidak memiliki masa depan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, di sini ada beberapa langkah agar supaya kita memiliki keharmonisan dalam keluarga. Itu langkah pertama. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, di situ pertama adalah istri harus tunduk kepada suami. Kalau kita lihat di ayat yang ke uh, ayat yang ke 18, di situ firman Tuhan katakan, "Hai istri-istri," yaitu subjeknya adalah istri-istri, ibu-ibu. Subjeknya adalah ibu-ibu, di mana dia katakan begini bahwa, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Artinya kita harus melihat firman Tuhan ini secara subjektif dan objektif, secara menyeluruh, ya. Tidak hanya secara holistik, tidak hanya secara sebagian saja, tapi kita lihat bagaimana kehidupan yang atau keluarga yang harmonis itu ternyata letaknya adalah pada istri-istri juga, ya. Menentukan kehidupan keluarga itu menjadi harmonis adalah yang menentukan adalah istri-istri. Nah, kalau kita lihat, kalau istri itu sudah tidak tunduk kepada suaminya, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan, yang terjadi adalah cekcok, yang terjadi adalah keluarga yang berantakan, yang terjadi adalah keegoisan di sana. Firman Tuhan katakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Nah, sebagaimana kita di dalam Tuhan, atau sebagaimana ibu-ibu itu taat beribadah, seperti itulah firman Tuhan katakan untuk tunduk kepada suamimu. Mungkin Bapak Ibu kita perhatikan ya, firman Tuhan ini cukup ya memberikan kita kepastian iman ya, bahwa ternyata kalau seseorang yang taat beribadah itu juga harus sinkron dengan apa yang ada di sekitarnya dia, ya. Contohnya begini, ibu ini dia sering beribadah. Nah,
paling tidak dia harus mentaati suaminya. Apapun kondisi, apapun masalah yang terjadi dalam keluarga, tentu dia harus tunduk kepada suaminya. Dan ini firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana kalau suami saya itu jahat, suami saya itu membenci saya, suami itu egois, suami saya itu dia tidak pedulikan saya. Nah, konteksnya dalam hal apa dia jahat gitu, skupnya seperti apa, ya, ruang lingkupnya seperti apa, artinya batasannya seperti apa bahwa suami Anda itu jahat, bahwa suami dari ibu-ibu itu jahat. Kan kita harus lihat kejahatan apa mungkin, ya, mungkin kita mendengar bahwa dia jahat, kita dengar dari orang lain. Mungkin saja tidak seperti itu suami kita. Itu hanya sebuah gosip. Tapi kalau kita mau tunduk kepada suami kita, maka Tuhan pun akan memberkati, menjadikan keluarga itu sebuah keluarga yang harmonis. Dimanapun Bapak Ibu berada, ya, kalau tentu ya, ini menjadi suatu standaritas kehidupan orang percaya yang menentukan salah satunya adalah istri-istri atau ibu-ibu yang memiliki suami. Jadi dia harus tunduk kepada suami, seperti dia tunduk kepada Kristus, seperti dia tunduk atau seperti dia taat beribadah, seperti itulah dia lakukan kepada suaminya. Artinya bahwa suami itu adalah kepala, ya, adalah seorang pemimpin yang harus tunduk. Ya, firman Tuhan katakan tunduk loh. Berbicara tunduk berarti ada sebuah ketaatan, ada sebuah keegoisan yang dikikis di sana. Nah, kenapa? Karena berbicara tunduk ini bukan hanya berbicara tentang, oh, hari ini dia tunduk, besoknya dia nggak tunduk. Hari ini dia tunduk, oh, minggu kemudian dia nggak tunduk. Bukan seperti itu. Hari ini dia tunduk, berikut dia tunduk. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua kita perlu pahami bahwa kehidupan keluarga itu sangat penting, ya, sangat signifikan bagi kita, sehingga kita dapat mengerti sejauh mana keharmonisan kita itu dalam keluarga seperti apa. Nah, sehingga di sini ada langkah juga kedua. Langkah kedua adalah suami harus mengasihi istri. Suami harus mengasihi istri. Ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, ini yang menjadi suatu persoalan penting, ya, masalah atau polemik yang sering terjadi dalam keluarga, di mana istrinya atau ibu ini sudah tunduk loh sama suaminya, tetapi ternyata ada suami yang begitu kasar terhadap istrinya, ada begitu bejat, bahkan ada begitu eh, kasar dan unmoral. Jadi ada sesuatu yang dia lakukan kepada istrinya sehingga menyakiti hati istrinya. Padahal firman Tuhan katakan di sini, "Hai suami-suami." Jadi nasihat ini bukan hanya untuk istri-istri, bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi ya untuk bapak-bapak, untuk suami-suami. Dikatakan kasihilah istrimu. Jadi di sini ada penekatan, kasihilah. Ada penekanan, maksud saya ada penekanan bahwa di situ dikatakan kasihilah. Dikatakan kasihilah itu ada sebuah kata perintah di belakang, yaitu kasihilah, ya, istrimu. Artinya ini sebuah perintah. Dan bukan hanya satu perintah saja, ya, bukan hanya kasihilah istrimu. Di situ juga ditambahkan dengan dan janganlah berlaku kasar. Artinya ini ada sebuah tekanan, kata-kata yang ditekankan kepada. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama, untuk kita perhatikan bahwa nah, bagaimana kalau ada istri-istri yang sudah dikasihi oleh suami, tetapi dia tidak lagi tunduk kepada suaminya. Padahal kita seorang suami itu sudah memberikan perhatian khusus, sudah mempedulikan istrinya, sudah sayang banget sama sama istrinya, tapi kenapa istrinya malah cuek, malah tidak tunduk dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita bawa dalam doa. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita harus bawa dalam doa dan kita pastikan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, kita harus lihat juga di sini bahwa kita jangan berlaku kasar. Sebagai suami-suami kita tidak berlaku kasar. Apapun yang terjadi itu adalah hal yang menyedihkan hati istri. Jadi kita jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi kita perlu sayangi dia, perlu doakan dia. Ya. Kemudian kalau kita lihat di yang ketiga, ya, langkah yang ketiga agar supaya keluarga itu menjadi harmonis adalah ayat yang ke-20. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu
dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan ini luar biasa ya. Tuhan itu tahu kehidupan keluarga, ya, kehidupan setiap orang itu seperti apa. Tuhan tahu secara psikis, secara jiwanya seorang itu, dia tahu bahwa ternyata ada juga anak-anak yang kalau ngambek, kalau kecewa pasti bawaannya itu marah-marah sama orang tua. Ya, kenapa? Karena ternyata ada juga orang-orang tua yang tidak mempedulikan lagi ya, tidak mempedulikan lagi anak-anaknya, sudah membiarkan anak-anaknya, tidak ada kasih di sana. Tetapi eh, perlu diperhatikan bahwa juga anak-anak itu harus mentaati orang tuanya dalam segala hal. Firman Tuhan katakan dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi buat apa kita mau cari keindahan yang lain, sedangkan kalau kita taat kepada orang tua kita saja dalam segala hal, itu adalah sesuatu yang indah sekali. Nah, jadi ini sangat ada korelasi antara anak bersama dengan orang tua. Orang tua pun tidak bisa langsung serta-merta menyakiti hati anaknya. Ya, orang tua juga harus bisa merangkul, mengasihi anak-anaknya. Dengan apa? Dengan kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang murni dari orang tuanya, sehingga anak ini dapat menyadari bahwa, oh, ternyata orang tua saya memiliki kasih yang besar. Lalu kemudian langkah yang keempat, agar supaya kita melihat kehidupan keluarga yang harmonis, kalau kita lihat ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa bapak-bapak nggak bisa sakiti hati anaknya, supaya apa? Hatinya nggak tawar, ya, supaya dia nggak mengalami kekecewaan yang besar. Nah, kadangkala ini yang tidak diperhatikan, yang kurang dipahami oleh kebanyakan orang tua. Ya, mengapa? Karena mereka ketika, oke, taruhlah mereka memiliki segudang pengalaman, segudang experience, mereka memiliki hal-hal itu. Tetapi untuk membuat anak-anak ini berbalik kepada mereka itu agak susah. Untuk supaya anak-anak ini sayang kepada orang tua mereka itu agak susah. Kenapa? Karena sudah menanam akar pahit, sudah menanam kebencian, sudah menanam tawar hati kepada anak-anak. Jadi sudah menabur sesuatu yang membuat anaknya itu menjadi tawar hati. Nah, setiap kali anak itu berkreasi, orang tuanya marah. Setiap kali anak itu menggali potensi, berkreasi dan sebagainya, atau memegang sesuatu, atau ya berkreasi seperti apalah gitu. Nah, sehingga ada orang tua yang langsung bertindak dan bahkan memukul. Nah, ini adalah cara yang salah ya, cara yang salah. Seharusnya kita harus memberikan apresiasi kepada mereka ketika mereka membuat suatu hal yang tidak menyenangkan kita. Mungkin saja ini adalah hal yang sulit. Tetapi kalau kita memberikan mereka kasih sayang yang tulus, nah pasti mereka akan merasa bahwa mereka juga dipedulikan. Mereka juga merasa bahwa mereka juga ada kasih sayang dan kehidupan keluarga yang harmonis. Jadi jangan sampai kehidupan suami istri itu baik-baik saja, tetapi orang tua kepada anak itu nggak baik-baik saja. Artinya itu sebenarnya bukan keluarga yang harmonis, bahkan itu keluarga yang jauh dari harmonis. Kenapa? Karena dalam keluarga itu ada anak-anak, ada orang tua, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Yang perlu kita sadari bahwa itulah mengapa kita harus benar-benar menyadari bahwa keharmonisan dalam keluarga itu sangat penting. Nah, dimanapun Bapak Ibu berada, um, uh, mungkin saja Bapak Ibu mengalami hal-hal ini ya. Tetapi kadangkala agak sulit bagi kita untuk membuat anak-anak kita itu sadar. Kadangkala ada anak-anak juga nggak sadar terhadap orang tua. Anak-anak ini menjadi sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang sebenarnya. Mereka begitu memberontak terhadap orang tua. Mereka begitu eh, marah terhadap orang tua. Ya, mengapa? Karena lingkungan. Mengapa? Karena hal-hal negatif yang mempengaruhi mereka. Tetapi kalau orang tua juga berdoa terhadap anak-anak, pasti ada jawaban, dan tentu harus ada didikan bagi anak-anak itu. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki keharmonisan dalam sebuah keluarga? Nah, akan ada terjadi hal-hal yang justru tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan tidak berkenan di hati salah satu keluarga. Nah, yang akan terjadi adalah tidak punya masa depan yang indah.
Nah, kemudian juga, kita akan memulai dalam, titik nol. Semuanya itu kita akan mulai dalam titik nol, kenapa? Karena akan mengalami kehancuran, sakit hati, kepahitan, dan pemberontakan. Nah, hidup seenaknya, ya tidak mau saling dengar dan karena berbeda pendapat, karena berbeda kemauan, berbeda keinginan sehingga, hidup, seenaknya saja dan keegoisanlah yang ada di situ. Sebenarnya firman Tuhan mengajak kita agar supaya kita dapat mengerti dengan baik bahwa kasihlah yang dapat mempersatukan dalam keluarga. Untuk itu, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada agar supaya Bapak Ibu Saudara kita semua menjadi keluarga yang harmonis. Saya percaya bahwa video ini akan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sejahtera.